Hai Eagle Kids, welcome to Eagle Kids Online Service. Bersyukur untuk teknologi di masa-masa seperti sekarang ini sehingga kita bisa tetap beribadah. Sebentar lagi akan ada kakak-kakak Eagle Kids yang akan mengajak kalian memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu hari ini. Kami bisa beribadah Eagle Kids sama-sama. Tuhan berkati ibadah kami mau memuji Tuhan dengan sukacita dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Welcome to Eagle Kids Children's Church! Come on kids, let us jump and praise Him! Kau angkatku dari kelam, kasih-Mu memberi warna.
Val, Kak If, Tuhan Yesus itu sangat baik. Saking baiknya, aku mau selalu memuji Tuhan. Yeah, betul banget Kak Yogi. Bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan kita semua. Dan juga Tuhan Yesus baik kepada adik-adik sekalian. Mari kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Everybody clap your hands. Katakan, Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Katakan, you are good. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. You are good all the time, God. Ikutin gerakan kakak ya. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation. People from every nation and tongue, from generation to generation. Are you ready to praise God? 1, 2, 3, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are. Lagi, for who you are. Let's say, you are God. Hallelujah. Yes, Lord. Siapa yang percaya Tuhan Yesus boleh sama-sama angkat tangannya tinggi-tinggi? Yes, if you believe in God, you will also believe in the power of God's Word. Kakak ajak semuanya boleh bangkit berdiri sekali lagi. Kita sama-sama menyanyi untuk Tuhan sekali lagi ya. Ikutin gerakan kakak-kakak yang ada di panggung. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kakak akan ajarkan gerakannya ya. Musik. Siap? Mulai semuanya kayak gini semua. Siap? Are you ready? 2, 1. Power up, everybody, everywhere. Power up to your power in God. Power up, everybody.
Kakak yakin kalian semua pasti bisa mengikuti. Semua tepuk tangan. Power up, everybody, everywhere. Power up to your power in God. Power up, everybody, everywhere. Power up to your power in God. Power up, everybody, everywhere. Power up to your power in God. Power up, everybody, everywhere. Power up to your power in God. To your power in God. To your power in God. Kalian semua hebat. Mari bersama-sama kita katakan power up. Satu kali lagi. Power up. Adik-adik, kalian tahu tidak perkataan yang keluar dari mulut kita itu punya kuasanya loh. Mau kuasa yang baik maupun kuasa yang buruk. Dan semua perkataan yang keluar dari mulut kita itu punya dampaknya loh untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Contohnya seperti odol ini. Odol ini adalah simbol hidup kita. Dan mulut kita itu mengeluarkan banyak kata setiap harinya. Coba kita keluarkan odol ini ya. Kira-kira kalau odol ini sudah dikeluarkan seperti ini, bisa nggak ya masuk kembali ke dalam botol ini? Pasti susah sekali untuk memasukkannya ke dalam botol ini bukan? Nah, seperti perkataan yang keluar dari mulut kita. Kalau kita sudah mengeluarkannya, maka akan sangat susah untuk membuatnya bisa masuk kembali. Coba bayangkan, kalau kita tidak sengaja mengucapkan hal-hal yang menyakiti hati orang. Wah, pasti sedih sekali orang yang mendengarnya. Tapi, jika kita mengucapkan hal yang baik, maka kita juga akan menuai hal yang baik. Supaya kita bisa mengucapkan hal yang baik setiap hari, kita butuh firman Tuhan di dalam hidup kita. Supaya kita bisa mengucapkan hal yang baik dan berkenan di hati Tuhan. Firman Tuhan itu isi hati Tuhan. Dan firman Tuhan itu juga banyak kuasanya. Kuasanya untuk mengalahkan dosa. Kuasanya untuk menghibur orang yang sedih. Kuasa untuk membantu kita tidak jatuh di dalam dosa. Dan masih banyak kuasa yang lainnya. Seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, kemudian Tuhan Yesus dituntun oleh Roh Allah ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Tuhan Yesus berpuasa 40 hari dan musuh kita, iblis, datang untuk mencobai Yesus dengan makanan. Iblis berkata kepada Yesus untuk membuktikan bahwa dia adalah anak Allah dengan mengubah batu menjadi roti. Tetapi Tuhan Yesus mengalahkan pencobaan iblis dengan menggunakan firman Tuhan. Tuhan Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Tuhan Yesus berhasil mengalahkan pencobaan pertama. Kemudian iblis membawa Tuhan Yesus ke puncak bait suci. Bahkan iblis berusaha menggunakan firman Tuhan untuk mencobai Tuhan Yesus. Iblis meminta Tuhan Yesus untuk menjatuhkan dirinya dan tidak perlu takut jatuh. Karena firman Tuhan menjamin bahwa dia tidak akan terluka. Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Pencobaan kedua digagalkan. Iblis membawa Tuhan Yesus naik ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan padanya sebuah kerajaan dunia. Iblis berkata kepada Tuhan Yesus bahwa semua kerajaan di dunia akan diberikan jika Tuhan Yesus mau sujud dan menyembah iblis. Tapi Tuhan Yesus berdiri teguh dan mengalahkan si iblis. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah engkau berbakti." Tuhan Yesus
melawan tipu daya si iblis dengan menggunakan kuasa firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus menang. Tuhan Yesus sendiri menggunakan kuasa firman Tuhan dalam menghadapi cobaan-cobaan yang ada. Begitu juga dengan kita, anak-anak Tuhan. Kita juga bisa menggunakan kuasa firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Setuju Kak Val? Setuju banget Kak Yogi. Nah, selanjutnya Kak Val akan melanjutkan. Berikan tepuk tangan buat Kak Val. Yeay! Yeay! Adik-adik, iman itu timbul dari apa? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita baca Alkitab kita setiap hari, apakah kita cuma membaca begitu aja? Tentu tidak. Kita juga harus biasakan untuk apa? Untuk menghafal dan juga memperkatakannya. Kakak punya tips loh buat kalian semua ketika kita baca Alkitab di rumah. Ada 3 M. Ikutin kakak ya. M yang pertama adalah membaca. Membaca. Kita membaca firman Tuhan itu gak cuma dalam hati kita aja adik-adik. Tapi ketika kita membaca firman Tuhan, yuk kita keluarkan suara kita sampai telinga kita sendiri mendengarnya. Lalu M yang kedua adalah menghafalkannya. Jadi ketika kita baca firman Tuhan, gak cukup kita cuma baca 1 kali aja, tapi kita juga harus baca firman Tuhan secara berulang-ulang kali. Agar apa adik-adik? Agar kita menghafal firman Tuhan yang kita baca. Kalian juga bisa tulis loh di notes kalian atau di kertas kalian masing-masing supaya lebih hafal lagi. Dan M yang ketiga adalah memperkatakannya. Nah adik-adik, ketika kita udah membaca, kita udah menghafal, yang ketiga kita juga harus memperkatakan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita semakin ingat dan supaya apa? Supaya ketika kita berkata-kata firman Tuhan itu muncul dari mulut kita. So adik-adik, kita mau 3M ini kita lakukan setiap hari. Kita lakukan juga di rumah. Supaya apa? Kita tahu supaya firman Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan kita. Saat kita mungkin lagi mengalami masa yang sulit, contohnya kalian lagi sakit. Saat kalian sakit, kalian bisa ingat firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa bilur-bilur Yesus menyembuhkanku. Jadi aku gak perlu khawatir ketika aku lagi sakit. Lalu contohnya apa lagi? Saat kalian lagi sedih. Saat kalian lagi sedih, terus kalian ingat firman Tuhan. The joy of the Lord is my strength. Jadi aku gak perlu sedih lagi. Nah adik-adik, oleh karena firman Tuhan itu sangat berkuasa, yuk kita sama-sama praktekkan 3M ini. Yuk coba semua bangkit berdiri, kalian semua ikutin gerakan kakak ya. M yang pertama apa tadi adik-adik? Membaca. Membaca. Dan yang kedua adalah menghafalkan. Dan yang ketiga adalah memperkatakannya. Sama-sama kita lakukan ya 3M ini di rumah. Nah, firman Tuhan udah selesai, kakak undang untuk setiap kita semua berdoa, tutup mata kalian dan lipat tangan kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Kami tahu Tuhan ada kuasa dalam firman Tuhan. Ada kekuatan dalam firman Tuhan. Kami mau mencintai firman Tuhan. Kami mau membacanya setiap hari. Kami mau menghafalkannya. Dan kami mau memperkatakannya Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk mencintai firman Tuhan. Dan ajar kami untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan tercurah atas kehidupan setiap kami. Damai sejahtera Tuhan juga tercurah atas kehidupan setiap kami. Kami percaya penyertaan Tuhan ada di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hai adik-adik, it's activity time. Dan hari ini kita akan membuat topeng seperti kakak. Are you excited to make? Kakak juga senang sekali kita akan membuat topeng ini. Okay, now let's get started. Kakak akan memperkenalkan bahan-bahan yang akan kita pakai hari ini. Dan bahan yang pertama yang kita butuhkan adalah
kain flanel. Kalian boleh memilih kain flanel sesuai dengan warna kesukaan kalian. Di sini kakak punya hijau, merah, dan juga kuning. Dan bahan yang kedua adalah pita, lem, spidol, dan juga gunting. Oke, are you ready to make? Here we go, step 1. Step 1 adalah kalian boleh meminta papa mama kalian untuk membantu kalian mencari gambar seperti ini di internet dan memprintnya keluar. Setelah sudah di print, nanti kita gunting seperti ini ya. Nah, ini guntingan yang sudah jadi. Kalian harus gunting bentuknya seperti ini. Setelah kita sudah menggunting bentuk yang seperti ini, sekarang waktunya mencetaknya di atas kain flanel. Ikutin kakak ya. Ambil spidol kalian dan bisa kalian lihat kita boleh mencetaknya sesuai dengan bentuk yang sudah kita print. Kalau kalian butuh bantuan papa dan mama, jangan ragu-ragu untuk kasih tahu papa mama ya. Nah, kakak sudah selesai mencetaknya. Akan menjadi seperti ini. Sekarang ayo kita gunting sesuai dengan pola yang sudah kita buat. Kakak akan gunting yang warna merah ya. Guntingnya harus sesuai dengan garis yang kita buat. Nah, untuk lubang di matanya ketika kalian mau mengguntingnya boleh dilipat jadi dua dulu seperti ini. Dan digunting bagian tengahnya, hati-hati jangan kegunting sampai ke belakang ya. Gunting sedikit saja untuk membuat lubang. Kira-kira seperti ini. Nah, masukkan gunting kalian ke dalam dan gunting bagian dalam matanya. Seperti ini, dan do it in another side. Tada, punya kakak sudah jadi. Dan kain flanel yang kalian masih sisa itu, kalian boleh loh membentuknya menjadi bentuk bintang seperti ini. Maupun bentuk apapun yang kalian suka. Setelah itu kita boleh gunting juga bentuk yang kita suka.
Sudah. Nah, setelah selesai kalian boleh membuat bintang sebanyak mungkin yang kalian mau ya. Setelah selesai, kita bisa menempelkan bintang ini ke topeng yang tadi kita potong. Yang ada di sini. Kalian boleh menempelnya dengan lem yang sudah kalian sediakan. Kalau kakak akan menempelkannya di bagian tengah, kalian boleh menempelkannya di kanan ataupun di kiri. Selesai. Nah, ketika kalian sudah selesai menempelnya, jangan lupa kita harus buat bolongan di sebelah kiri dan kanan untuk kita bisa mengikatkan tali di kiri dan kanannya nanti. Seperti ini. Kalian boleh lipat seperti ini kain flanelnya. Dan digunting sedikit untuk membuat bolongan. Yang sebelah kanan sudah, sekarang kakak akan menggunting yang sebelah kiri. Seperti ini. Kalau sudah, ambil tali kita ya. Kalian boleh menggunting tali kalian lebih panjang supaya nantinya bisa diikatkan di kepala kalian. Kita perlu 2 tali untuk sisi kanan dan juga sisi kiri. Setelah kalian sudah selesai mengguntingnya, kalau kalian tidak bisa mengikatnya, boleh minta bantuan papa dan mama kalian untuk membantu kalian mengikatnya ke topeng. Tada! Topeng seperti kakak sudah jadi. Nah, kalian juga bisa main superhero dengan topeng yang kalian buat ini di rumah bersama dengan family dan teman-teman kalian. So, what do you wait for? Let's make it and play. See you guys. Yeay! Kita mau sama-sama katakan power up ya. 1, 2, 3. Power up! Sekali lagi. Power up! See you again, Eagle Kids Children Church next week ya. Woo! Power up, everybody, everywhere. Power up, soon your power in God. Power up, everybody, everywhere. Power up, soon your power in God. Soon your power in God. God bless you. Firman Tuhan hidup dan berkuasa. Karena itu pastikan setiap kita baca Alkitab setiap hari dan menemukan kekuatan yang kita butuhkan. Mari kita berdoa, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang akan menyertai kamu dimanapun kamu berada, memberikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan untuk kamu dan keluargamu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa di Eagle Kids Online Service minggu depan. God bless you.